materi? Baru sudah. Oh, nanti kita cek ulang ya. Nanti kalau ada waktu lagi, nanti kita lihat apa sudah sejalan dengan maunya si OE. Kemudian fast track ini Pak penambahan 1,5 semester untuk siswa SMK jadi D2. Jadi lulusan SMK itu ditambah 1,5 semester. Nah, jadi yang ngajar, tapi kalau yang ngajar ini 3, industri, perguruan tinggi, guru. Lagi itu dia kunci, dia kata kunci lo fast track. Daripada saya tayangkan banyak-banyak, dia kata kunci nanti begitu. Kemudian pengembangan budaya kerja itu kan sudah Pak ya. Nah, penjaminan mutu ini masih kita tunggu hasilnya Pak ya, melalui aplikasi APM itu Pak, penjaminan mutu. Saya kira ini saja yang saya bahas. Nah, saya katakan tadi workshop tahap 1 ini kan sosialisasi dan penyusunan dokumen pembelajaran. Ini meliputi ada pemahaman pembelajaran pada SMK sudah, mudah-mudahan sudah paham ya, ulang-ulang ini. Perencanaan penyusunan draft dokumen pembelajaran sudah Pak ya. Kenapa job sheet disebut bahan ajar? Karena di sana ada materi, iya kan? Oleh karena itu disebut bahan ajar. Berikut, ini workshop tahap 1 kan di sini sudah ada, sudah dibahas tadi ya. Kemudian ini Pak lagi yang saya bilang keterlibatan Pak lagi. Jadi siapa-siapa yang ada di dalam unsur dinas, tim iduka. Di sekolah ini dituntut ada tim sekolah. Tim sekolah itu komite. Saya tidak pernah melihat ini. Tim sekolah. Yang berikut kepala sekolah, wakase, ketua KK, cewek, seluruh PTK. Jadi kalau seluruh PTK ya enggak semua harus terlibat. Seluruh pendidik dan tenaga pendidikan semua terlibat. Guru umum, guru produktif. Nah, narasumbernya ini. Selanjutnya verifikasi penjaminan mutu sudah dilakukan. Kemudian validasi dan merencanakan tindak lanjut. Ini yang sudah kita lakukan. Nah ini Pak tahap 2 ini, sebenarnya di tahap 2 itu sudah terjadi ini, komitmen pembentukan SMK ini alhamdulillah ini Pak, walaupun belum terjadi tidak apa-apa. Pembentukan BLUD. BLUD itu Bapak dan Ibu, kalau kita sudah jadi SMK BLUD, tidak ada dana bos itu, tidak ada. Jadi sekolah berusaha sendiri, mandiri. Kemudian yang berikut ini pelaksanaan pembelajaran sudah ini Pak ya. Ada tim eduka ini. Nah, evaluasi hari ini ada 2. Evaluasi implementasi pembelajaran, kemudian penyusunan laporan dan best practice pelaksanaan pembelajaran. Itu dibuat. Ruang lingkupnya ini Bapak dan Ibu. Pertama, penilaian hasil belajar, penilaian PKL, uji praktek kompetensi, kemudian sertifikasi kompetensi. Ini harus terjadi di SMK COE. Ada penilaian hasil belajar, ada penilaian PKL, ada uji paket kompetensi, dan ada sertifikasi kompetensi. Ini Pak yang harus terjadi. Harus terjadi ini. Kemudian yang berikut, penilaian hasil belajar berbasis proyek. Berarti kalau begitu Pak, matematika, kalau mau nilai matematika berbasis proyek bagaimana? Ini kan pertanyaan kan? Kalau lalu waktu
menentukan proyek pembuatan pupuk kompos, kan ada KD yang dipilih kan? Nah itu penilaiannya seperti itu. Yang berikut, berbasis kewirausahaan. Kalau menilai begitu. Kemudian berbasis apa? Dual base, sekolah dan iduka. Harus begitu penilaiannya. So bukan lagi, jadi so bagaimana Pak ya? Nah ini, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, penilaian proyek. Sekarang kalau penilaian proyek itu Pak, apa cuma skill yang dinilai? Tidak, semua. Ada skill, ada attitude, sikap, ada knowledge, pengetahuan. Tiga-tiga dinilai. Nah, objek penilaian kalau skill apa? Kalau proyek, proses, unjuk kerja, dan produk. Itu kalau mau menilai skill. Perhatikan baik-baik ini ya. Ini yang Bapak Ibu akan buat nih. Ini mau rencanakan semester genap ini, mesti begini. Tergenap. Kalau teknik penilaiannya apa? Observasi, portofolio, produk. Tidak ada menilai skill pakai tes tertulis. Sudah? Bisa dipahami? Nah, kalau menilai skill tidak ada pakai isilah, nah tidak ada tes tertulis. Yang ada apa? Teknik yang kita gunakan apa? Observasi, portofolio, produk. Itu tekniknya. Sekarang instrumennya. Instrumen itu alatnya ya. Kalau observasi berarti ada lembar observasi. Baru apa yang kami observasi Pak? Ini proses unjuk kerja produknya itu. Ada lembar penilaian portofolio, lembar penilaian produk. Ada kan lembar penilaian produk tuh? Yang apa? Yang produk itu saya kira punya sekali itu ya, lembaran produk ya, penilaian produk kan. Waktu penyusunan job sheet kan ada itu. Nah itu. Yang khawatir. Gitu. Nah, sikap. Apa yang dinilai di sikap? Kalau di skill, kalau di project, ingat ini judulnya project. Kreatif, inovatif, ketelitian, disiplin, tanggung jawab. Itu yang kita nilai. Gitu. Baru tekniknya apa? Bisa pakai rating scale. Nah, tadi kan 1, 2, 3, apa kan rating scale-nya itu ya. Atau self assessment juga boleh, seperti yang ada di penilaian apa dulu? Penilaian praktik PKR, ada yang self assessment menilai diri sendiri. Nah, juga seperti itu. Kemudian observasi, bisa juga observasi di sini. Karena memang kalau kebanyakan yang di Bapak Ibu pakai kan observasi ya. Nah, tidak ada. Nah, sikap tidak ada. Tidak ada. Padahal yang termudah itu apa? Observasi. Instrumennya apa? Ada lembar observasi, ada lembaran penilaian diri. Ini teknik barat. Self assessment itu saya ikut tahun 2001 kontekstual. Itu kebanyakan self assessment, menilai diri sendiri. Oleh karena itu kalau saya bawa instrumen supervisi, Pak Rahman, coba isi dulu Pak Rahman. Begitu Pak Rahman isi, bukan selesai. Habis itu saya lihat, betulkah yang Pak Rahman isikan? Ada yang bilang, ya semua. Begitu dicek tidak ada. Nah, berarti self assessmentnya di sini yang kurang ya. Di attitude yang kurang, sikap. Oke. Nah, pengetahuan ada di project ada juga pengetahuan. Ada teori praktis. Oh, baru ini teori praktis. Kalau yang namanya pengetahuan kan teori-teori ya. Baru teknik penilaiannya apa? Bisa tes tertulis, bisa wawancara, bisa apa? Presentasi. Lembar soal boleh.
Essay, multiple choice boleh, atau studi kasus boleh. Oh berarti di project boleh begitu Pak? Boleh. Berarti boleh. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk project gitu. Paling tidak Bapak dan Ibu sudah ada pengenalan harus berulang-ulang. Nanti saya mau bilang sama Kepsek, kasih kembali waktu lagi saya, insya Allah menghadapi semester apa dulu? Semester genap ini kita bahas ulang lagi ya. DP perwujudan bagaimana? Sekarang kewirausahaan. Apa yang dinilai Pak? Skill juga ada. Attitude juga ada, pengetahuan juga ada. Luar biasa SMK 1 Pakuyan ini dalam waktu hanya 2 bulan dipacu untuk menguasai ilmu pengetahuan yang banyak ya. Saya juga pikir-pikir nih, dengan mati walau tinggi, ya gampang, tapi jangan menyerah demi anak-anak kita ini. Nah, objek yang dinilai apa? Kalau di kewirausahaan, ya produknya, omsetnya. Bapak Ibu tahu omset? Mana guru kewirausahaan sih? Balaji. Oh, Balaji. Omset itu nilai jual ya, nilai penjualan atau nilai pemasaran. Itu bukan keuntungan tapi omset. Ya, misalnya satu hari orang berdagang bisa menjual 10 karung, berarti omsetnya di situ Pak ya. Nah, tapi belum tentu kan ada profitnya berapa atau modalnya berapa ya. Nah, tekniknya bisa apa? Bisa observasi, boleh juga. Bisa worksheet, bisa portofolio. Worksheet, lembar kerja, boleh ya. Kemudian instrumennya bagaimana? Ada lembar observasi. Bedakan Bapak dan Ibu, kan di RPP Bapak dan Ibu menulis teknik penilaian, tapi yang ditulis lain. Saya jadi bingung. Yang mana yang maksudnya teknik penilaian atau instrumen ini? Coba Bapak dan Ibu lihat, ingat-ingat Bapak dan Ibu punya RPP. Teknik penilaian apa yang Ibu tulis? Wawancara. Boleh juga wawancara kan teknik ya. Wawancara kan teknik kan. Tapi instrumennya apa? Tidak bisa menyebutkan. Apalagi memang RPP tidak dilengkapi dengan instrumen. Pak, pakai apa menilai sikap Bu? Pakai lembar, pakai teknik apa Bu? Teknik observasi. Oh bagus. Pakai instrumen apa tuh Ibu? Sudah ada. Seharusnya instrumennya instrumen observasi. Nah, mana itu? Begitu dilihat tidak ada. Ternyata kalau sikap di sini apa? Jiwa kewirausahaannya yang dilihat. Ya Bu ya. Apanya dilihat? Pertama kreatif, inovatif, kerja keras, disiplin.